beda lagi sama martabak di Malaysia itu adalah yang ini. Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Belusukan Kuliner. Kemarin kan kita sudah membuat martabak Malaysia, ya kan? Kemarin banyak juga yang komen kan, ya ada yang letak apa, bawang Holland, ya kan? Nah kali ini kita akan mengcompare, membandingkan dengan hal-hal yang positif ya, positif ini, positif, bukan yang menyudutkan sebuah makanan dari sini enggak. Kali ini kita akan memperkenalkan martabak versi Indonesia ya, khususnya di Surabaya dengan Malaysia. Nah, nanti teman-teman Malaysia yang belum tahu akan saya tunjukkan pembuatan martabak di Indonesia di Surabaya ini itu seperti apa. Oke, saya akan tunjukkan. Yuk kita langsung ke videonya. Oke guys, jadi ini adalah martabak Indonesia version. Nah, versi Indonesia. Nah, kayak gini lah martabak di dekat rumah saya guys. Ada harganya 10.000 mulai dari 3 ringgit lah. Ada ayam, ada daging. Sama kayak di Malaysia kan, ada yang ayam, ada yang daging. Nah, dan juga ini jual terang bulan. Terang bulan ini kalau orang Jakarta bilang itu martabak manis. Nah kayak gini. Sama kan? Ditebar. Nah, bisa pilihan gini guys. Teman-teman bisa pilih antara telur bebek atau telur ayam. Awal-awal itu kecil dulu nih guys. Nah segini dulu bisa. Nah, memang kalau martabak di sini tuh dia memang goreng dengan minyak yang banyak. Jadi benar-benar kering sampai crispy. Oh, terus ambil dosnya lagi. Ditebar. Sama seperti kayak di Malaysia. Kalau jual martabak pun seperti ini kan. Sampai bilang sering ya mbak ya. Nah itu malah seger masa kawan. Mantap. Jual martabak kalau di Indonesia khususnya Surabaya tuh rata-rata seperti ini guys. Jadi kebanyakan kalau di Surabaya ya martabaknya tuh rombongnya tuh selalu stainless. Nah selalu itu nggak tahu. Kalau yang lain-lain itu enggak. Kayak jual-jual selain martabak yang ada gerobaknya ini itu hanya ya kadang kayu gitu, stainless pun jarang. Kalau martabak selalu stainless guys. Kalau di sini ya. Nah itu dia martabak versi Indonesia ya guys ya. Jadi kali ini kita akan mencoba mereview martabak Malaysia dan Indonesia. Pasti mempunyai keenakan masing-masing. Iya. Dan ini juga ya karena mungkin agak nggak ini ya karena yang ini kan kita bikin sendiri, yang itu kita beli. Betul. Nah, tapi kan maksudnya kita tuh bukan membandingkan rasa yang kayak gimana, enggak. Cuman ya kita mencari perbedaan dan kesamaannya. Betul. Gitu. Bukan yang mana yang terbaik, enggak. Nah, sebenarnya gini guys ya. Kita nggak bisa cari martabak Malaysia di Surabaya khususnya. Itu karena memang nggak ada yang jual gitu. Ya kita udah berapa kali cari itu nggak ada yang jual gitu.
Terus akhirnya kita coba. Kemarin kan kita mencoba ya lumayan berhasil lah. Jadi rasanya ya lumayan lah, mirip-mirip. Enggak jauh berbeda intinya. Mungkin teman-teman di Indonesia menonton ini, murtabak Malaysia itu seperti ini. Nah, jadi dia tuh bentuknya nggak seperti kayak di sini. Saya buat ini lebih kecil, mungkin agak kosong ya. Jadi saya membuatnya itu ya sesuai dengan selera kita, iya, gitu. Benar. Tapi tidak menghilangkan ciri khas ala Malaysia. Betul. Oke, ini dia murtabak Malaysia dan yang ini martabak Indonesia. Versi Indonesia dan versi Malaysia. Ini disesuaikan dengan size kita. Betul. Jadi ada yang lebar, ya bertingkat-tingkat lah. Semakin ke atas semakin kecil tapi semakin tebal. Iya, benar. Ya gini lah, ya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau teman-teman di Indonesia untuk mencari size-nya yang sebetulnya itu boleh cari di TikTok atau YouTube atau Instagram Murtabak Malaysia. Ada kok di video kita juga waktu kita ke Malaysia. Ya boleh. Itu yang itu. Boleh dilihat itu. Yang masa di Kampung Baru, Murtabak Ana, seperti itu. Nah, kalau untuk Murtabak Malaysia tebal dan lebih padat. Waktu kita coba di Kampung Baru itu kan. Nah, menurut saya itu kok martabak di Malaysia itu lebih ke personal size. Jadi buat satu orang atau dua orang gitu aja. Nah, bukan yang skala besar ya. Betul. Nah, kalau biasanya di Indonesia martabak ini yang kita beli ini yang kayak gini itu yang dijual di Indonesia itu buat kita kalau lagi kumpul-kumpul sharing sama gitu. teman. Jadi kayak misalnya ada teman nih, kalau bahasa Jawanya kita suguhan, kita suguhkan, kita apa ya, kasihkan buat cemil-cemil untuk tamu gitu. Benar. Nah, ini adalah martabak Indonesia, versi Indonesia. Bener. Boleh diambil, boleh ambil. Tunjukkan teman-teman. Ini saya ambil yang tengah ya. Nah, ini dipotong-potong ya kayak tadi. Iya, ini udah dipotong nah, biasanya. Seperti ini guys. Tuh. Seperti ini guys. Dan acaranya itu seperti ini. Acaranya ada cabai, ada timun. Nah, ini biasanya cuma dikasih cuka, cuma direndam sama cuka aja. Kalau Malaysia mau sebutnya mungkin jeruk. Nah, jeruk yang di acar gitu loh. Kalau kita sebutnya acar kan. Bener. Nah, kalau di Indonesia itu gini, ada pinggirannya nih guys, lebih crispy gitu. Betul. Menurut saya yang di Indonesia itu lebih dominan telur, ya kan? Ya, telur. Memang ada dagingnya, cuman dia telur nggak terlalu banyak sih dagingnya. Terus bawang memang wajib, daun bawang, bawang pre lah kita sebut. Daun bawang yang besar. Gitu. Yang Malaysia. Malaysia ini tebal. Nah, kurang lebih seperti ini ketebalannya guys. Untuk size-nya itu biasanya ya kurang lebih lah. Agak besar dikit. Agak besar. Bukan yang seperti kayak martabak di Indonesia. Dia lebih besar, lebih kecil sedikit, tapi lebih tebal, lebih padat. Nah, kayak gini lah. Nih, coba ya, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Jadi perpaduan antara kentangnya sama dagingnya bikin rasa dan tekstur yang enak gitu ya. Jadi rasanya ini ada sedikit pedas ya, ada manis, gurih, ya. Terus dagingnya ini karena saya blend, memang waktu kita coba di Malaysia itu ya dagingnya bukan yang tipe yang daging kasar gitu kan. Ada asin, cuma aftertaste-nya manis. Jadi bukan yang kayak over manis, bukan. Ini balance lah. Gitu. Jadi ini karena kita pakai kentang, dia ada softnya, ya kan, ada tekstur dari dagingnya, jadi lembut dan agak-agak sedikit kasar gitu kan, kasarnya dari dagingnya yang kita blend gitu. Dan rasa kentangnya itu yang bikin dia agak manis juga. Ya, makanya itu kentangnya tuh membuat rasanya ada manisnya gitu. Karena ini basic martabak ya, pasti dengan kulit kan. Nah, kulitnya hampir sama. Cuma perbedaannya kalau di Malaysia ini kulitnya bukan yang tipe crispy atau crunchy. Lebih ke lembut karena dia menggorengnya atau membuat dimasaknya itu nggak pakai dengan minyak yang banyak, ya. Terus dia lebih padat pokoknya, lebih padat isi, lebih tebal, mengenyangkan banget. Jadi makan ini tanpa nasi oke lah, gitu. Karena kulitnya udah tebal, terus ada kentangnya juga, dia ada karbohidratnya. Harinya kerasa banget sih. Hari. Itu yang terutama.
Rasa karinya yang kerasa banget. Yang dominan memang harus karinya. Betul. Oke, kita akan coba yang martabak versi Indonesia. Untuk versi Indonesia ini guys, dia pasti jauh lebih berminyak. Iya benar. Daripada Dan ini Malaysia. Ada tekstur crispy-nya itu ya. Karena ini tadi ada kulit yang memang sengaja nggak dilipat. Itu. Jadi dia tadi membuatnya itu berlayer-layer ya kan. Baunya sudah beda sangat. Lebih telur ya? Betul. Aromanya. Lebih juicy. Karena lebih banyak dia telurnya. lebih basah. Dia lebih basah. Karena lebih banyak telurnya. Betul. Dia lebih basah dan lebih berlemak. Rasanya dia itu asin, gurih. Nggak ada rasa manisnya. Itu perbedaannya. Terus daun bawangnya. Kerasa Ya kan? daun bawangnya bener-bener. Dan ini yang bikin beda lagi sama martabak di Malaysia itu adalah yang ini. Betul. Ini. Ada crunchy-nya ya. Rasa daun bawangnya memang aromanya sangat kuat. Dan kalau saya ya, martabak ini saya juga sering banget makan pakai nasi. Betul. Karena lebih ini Asin. asin, terus Gurih, juga gurih. dia ini kan, maksudnya dia tuh nggak ada karbohidratnya kan, ada sih dari tepung, Ya, cuman betul. kan nggak tebel. Dia memang dominan lebih banyak telur gitu. Telur sama daging. Nah kalau misalnya yang Malaysia kan ada kentangnya, jadi ada karbohidratnya gitu kan. Jadi udah ini kenyang, makan udah ini kenyang. tanpa nasi udah kenyang guys. Kalau Yang ini ya jadi biasanya lauk kalau lah kita bilangnya. buat lauk lah. Pakai nasi panas. Terus ini lupa. Ini mungkin teman-teman Malaysia yang belum pernah ke Indonesia dan belum tahu martabak versi Indonesia, itu makannya kayak gini guys. Saya ambil lagi ya. Terus gini, cabai. Biasanya kayak saya satu cabai gini guys. Sama timun. Itu berpulang ke selera ya sebenarnya guys ya. Betul. Tapi memang Rata-rata ini. seperti itu ya benar. Betul. Biasanya kalau saya itu ada letak saus sedikit lah. Dan di Indonesia itu martabak ada banyak jenisnya. Jadi ada martabak Bandung, ada martabak Bangka, ada martabak Padang. Jadi Ya. banyak banget martabak. Versi. Jadi Indonesia ada versi lagi. Tapi umumnya itu seperti Iya, ini. seperti ini. Gak tahu Tapi lagi ya, sih. memang Kalau rata-rata seperti ini sih. Di seluruh Indonesia dia ada versi masing-masing. Betul. Yang kita tahu di Surabaya itu seperti ini. Betul. Dia lebih berminyak, Ya, dia ini lebih minyaknya juicy. langsung banyak banget di tangan. Banyak banget minyaknya ini. Ya, lebih juicy, lebih basah. Bukan yang tipe yang padat ya. Karena ini kita belinya di Indonesia, kita di Surabaya. Jadi versi lengkap. Benar. Kalau kita mungkin beli di Malaysia terus langsung bawa ke sini, tak basi, itu pasti ada versi lengkap, ada acar bawangnya Benar. itu. Jeruk bawang. Iya. Nah, tuh. Beberapa daerah martabak itu ada kayak di Jakarta, itu martabak itu dia terbagi jadi dua, ada martabak asin sama martabak manis. Betul. Kalau di sini kita martabak manis yang di Jakarta kita sebutnya di sini terang bulan. Terang bulan. Tuh, jadi kalau misalnya kalian lagi di Jakarta nih, teman-teman dari Malaysia di Jakarta beli martabak, pasti orangnya tanya mau martabak asin atau martabak manis. Mau martabak gitu. telur atau martabak manis? Iya, gitu. biasanya juga gitu. Kalau Nah, di sini- kalau di Surabaya kalian cukup bilang martabak, orangnya udah ngerti. Nah, kalau kalian mau beli martabak manis yang di Jakarta, kalian bilangnya terang bulan Terang di bulan. Surabaya. Ya kalau di gitu. Malaysia itu versinya kan namanya apam balik. Apam balik, ya, betul. Cuma toppingnya itu yang buat beda. Tapi kalau di sini itu biasanya dia sudah macam apam balik memang yang besar kan, gini. Terus dia diolesi dengan margarin. Habis itu Ditaburi kadang gula dan kacang. Ya, kacang biasanya, Kacang yang coklat. udah ditumbuk, terus misis coklat, terus Sama kadang keju, susu. terus susu. Itu basicnya. Susu pekat. Tapi kalau yang sekarang ini banyak yang versi banyak. yang Red velvet. ya mengikuti tren lah. Red benar, velvet red lah, velvet, green tea, banyak lah, mozzarella, Ya, ya kan banyak lah pokoknya. Oke, itu dia ya. Menurut kami martabak Malaysia dan martabak Indonesia ini mempunyai keunikan masing-masing Betul. dan mempunyai kesedapan masing-masing. Betul. Teman-teman di Indonesia nih, kalau berkunjung ke Malaysia harus cobain martabak Malaysia Betul. ini. Harus coba sekali-sekali Coba sih. lah. Nah, karena dia mempunyai tekstur yang padat, dia nggak banyak minyak. Dan
yang berbeda adalah rasanya. Rasanya. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah tengok video belusukan kuliner kali ini. Kita cobain martabak Malaysia dan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.